Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Halo semuanya, perkenalkan saya Syifa Zunisa Fitria dengan NIM 2107416100042 dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Mungkin sekian perkenalan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Floren Sabila Syandana dengan NIM 2107416100079 dari jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang angkatan 2021. Saya dan rekan saya dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Student Facilitator and Explaining untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran IPS. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang melatih siswa untuk mempresentasikan ide, gagasan, atau pendapat mereka pada teman-teman. Nah, guru atau siswa dapat bertindak sebagai fasilitator agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam model pembelajaran ini, guru melatih siswa untuk dapat berpikir kritis, sistematis, bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat, presentasi, dan menyimpulkan materi pelajaran yang diajarkan. Dalam model pembelajaran ini, siswa seolah berperan sebagai seorang pengajar atau narasumber yang memfasilitasi proses pembelajaran terhadap peserta didik lainnya. Prinsip model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Prinsip model pembelajaran ini memberikan kebebasan berpendapat dan mengeluarkan ide dari peserta didik sehingga para peserta didik tidak takut untuk berpendapat dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kebebasan berpendapat di kelas, maka peserta didik dapat saling belajar dan bertukar informasi satu sama lain melalui pendapat yang disampaikan. Model pembelajaran ini bagus untuk diterapkan agar menimbulkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat peserta didik kepada orang lain. Untuk para guru, menciptakan rasa percaya diri kepada siswa merupakan hal yang harus dipenuhi saat belajar agar peserta didik memiliki karakter yang baik dalam proses belajar mengajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Nah, dalam hal ini terdapat 6 langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Nah, yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, dalam hal ini pastinya dalam suatu pembelajaran atau suatu kegiatan pembelajaran, guru pastinya harus menyiapkan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut. Contohnya saja, dalam pembelajaran siswa nantinya harus bisa menyampaikan atau membuat kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya yang kedua yaitu guru mendemonstrasikan atau menyajikan materi. Nah, di sini guru bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang akan disampaikan secara general atau umum saja seperti itu. Lanjut yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menjelaskan. Di sini setelah guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi yang akan disampaikan, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan materi yang sudah disampaikan. Baik, selanjutnya yaitu langkah keempat. Di sini guru menyimpulkan ide atau pendapat dari siswa. Nah, dari siswa yang sudah mengutarakan pendapatnya atau wawasannya mengenai materi yang diketahuinya, di sini guru bertugas untuk menyimpulkan hal apa saja yang sudah diutarakan oleh siswa tersebut. Nah, gunanya adalah untuk memberikan lebih pelurusan atau pemahaman dari pendapat yang sudah disampaikan oleh siswa tersebut dan juga agar lebih mudah dimengerti oleh siswa yang lain. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, guru menerangkan semua materi yang disajikan. Nah, di sini guru bertugas kembali untuk menyampaikan atau menyajikan secara jelas gitu ya mengenai materi yang disampaikan, karena sebelumnya pada langkah kedua guru hanya memberikan materi secara singkat atau general, gunanya untuk memberikan stimulus kepada siswa agar nantinya bisa atau mau dalam menjelaskan atau memberikan pendapatnya seperti itu. Yang terakhir yaitu langkah yang keenam, penutup. Nah, di sini guru memberikan evaluasi mengenai kegiatan pembelajaran. Setelah itu juga memberikan penguatan materi kepada siswa agar siswa lebih paham, lebih mengerti mengenai materi yang sudah disampaikan. Mungkin itu saja penjelasan mengenai materi model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Atas kekurangannya mohon maaf.
Semoga kedepannya dari adanya penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti dan bisa mempraktekkan bagaimana itu model pembelajaran Student Facilitator and Explaining. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kemarin kan Syifa udah briefing ya untuk mempelajari mengenai pembagian saudara saudara. Nah, ini mau di review sedikit-sedikit, nanti dari anak-anak ada yang mau maju untuk menjelaskan. Oke. Ini akan kurang jelas gitu ya. Oke, nah dari zaman prasejarah ini kan sebenarnya ada budaya juga. Mungkin ada yang tahu apa itu? Oke, sekarang oke, benar banget. Nah, yang akan kita bahas pada hari itu zaman batu. Nah, zaman batu ini terbagi menjadi 4 nih. Kira-kira ini nggak unik ya? Ada yang tahu yang pertama itu zaman? Saya dulu, Paleolitikum. Oke, benar. Atau disebut dengan zaman batu tua. Oke, yang kedua, yang tahu? Saya dulu Mesolitikum, zaman batu tengah, batu tengah atau batu mada. Yang ketiga, saya Neolitikum, betul banget. Atau disebut dengan zaman batu Muda. Atau disebut dengan zaman besar. Nah, dari keempat ini yang 2 zaman akan dijelaskan oleh Bu. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama itu zaman Paleolitikum. Nah, kita akan mengetahui kapan terjadinya, kemudian kondisi sosial, dan yang terakhir pembukaan. Sudah? Nah, kita akan membahas yang pertama itu masa Paleolitikum. Masa Paleolitikum ini terjadi kurang lebih sekitar 600.000 tahun yang lalu. Nah, kondisi sosial masyarakat pada masa Paleolitikum ini masih nomaden atau berpindah-pindah. Dan mereka itu mengandalkan keahlian mereka, yaitu berburu untuk bertahan hidup dan mencari sumber makanan mereka. Kemudian peninggalan pada masa Paleolitikum ini peninggalannya itu masih dalam bentuk yang kasar dan belum dihaluskan atau diperhalus gitu. Contohnya itu salah satunya kawat pinggang. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas pada masa Mesolitikum. Masa Mesolitikum ini terjadi kurang lebih 8.000 sampai 4.500 tahun yang lalu. Pada masa Mesolitikum ini masyarakatnya sudah mulai bertempat tinggal, namun bertempat tinggalnya itu belum yang menetap dan mereka belum mempunyai rumah-rumah permanen. Mereka itu hidup dan bertempat tinggal di dalam gua. Nah, salah satu peninggalan pada masa Mesolitikum ini adalah tapak pribadi yang alatnya itu sudah lebih halus daripada peninggalan pada masa Paleolitikum. Selanjutnya penjelasan dari saya mengenai zaman Neolitikum dan juga Megalitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda ini pada waktunya itu terjadi sekitar 4.500 sampai 2.500
beranda seperti itu ya. Untuk tempat tinggalnya pun juga masih sederhana gitu, terbuat dari kayu atau apa ya namanya, kayak kalau sekarang tuh yang rumah-rumah zaman dahulu dari apa, bambu kayak gitu. Nah, terus dari itu juga di zaman yang ini masyarakatnya sudah mengenal sistem barter. Jadi mereka itu bertukar makanan atau benda untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, masyarakat pada zaman Neolitik ini juga sudah mengenal sistem kepercayaan. Kepercayaan pada zaman ini tuh percaya pada arwah-arwah nenek moyang seperti itu. Selanjutnya juga di sini tuh ada perpindahan gitu dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan sistem food gathering, sekarang itu lebih ke food producing. Jadi mereka itu membuat makanan-makanan daripada mencari makanan gitu. Selain itu pada zaman Neolitik ini juga masyarakatnya itu sudah mengenal namanya mata pencaharian. Contohnya itu bercocok tanam. Lalu contoh peninggalan pada zaman Neolitik ini ada kapak persegi, kapak lorong. Paham sampai sini? Oke. Next, yang terakhir itu megalitikum. Nah, kenapa kok disebut dengan megalitikum? Karena pada zaman ini itu banyak masyarakat yang menggunakan batu-batu besar untuk digunakan sebagai bangunan-bangunan yang besar juga. Zaman megalitikum sendiri itu terjadi sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Kondisi sosialnya hampir sama dengan zaman Neolitik, cuma di zaman ini tuh lebih modern gitu. Untuk batu yang digunakan sebagai alat yang kesehariannya itu lebih halus, lebih mudah untuk digunakan. Nah, kondisi sosialnya pada saat itu ya sama kayak masyarakat Neolitik. Mereka sudah mengenal namanya mata pencaharian, ada nelayan, petani, terus pedagang juga. Kan dari mata pencahariannya tadi kan nelayan gitu kan, terus ada petani juga. Nah, contoh selain itu ada contoh peninggalannya. Contoh peninggalannya itu kayak dolmen, menhir yang kita temui biasanya itu di daerah dekat-dekat kerajaan gitu kan ya. Dan dari keempat zaman ini udah ya, mungkin teman-teman udah paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Gak ada? Oke, ya udah paham benar ya dari sini. Oke, ini selanjutnya ada quiz ya. Saya udah buat 5. Jadi di dalamnya ini ada kayak ciri-ciri dari keempat zaman ini. Nanti anak-anak menyebutkan ciri-cirinya yang sudah dituliskan ini apa dan menebak itu zaman apa. Oke, ini bisa sama-sama. Oke, mulai dari membaca bisa langsung dijelaskan. Yang pertama, ciri-cirinya dikenal zaman batu muda. Yang kedua, food producing. Ini merupakan zaman dari Neolitikum. Apa tadi ciri-cirinya? Dikenal sebagai zaman batu muda. Yang kedua, food producing. Betul banget, sesuai dari penjelasannya. Oke, selanjutnya Laura bisa maju. Ciri-cirinya 600.000 tahun yang lalu. Kemudian food gathering mengumpulkan bahan makanan dari alam untuk dikonsumsi pada saat itu. Ini merupakan zaman batu tua atau Paleolitikum. Nah, benar banget nih. Oke, selanjutnya Mbak Nita silahkan maju. Ini saya dapat mata pencariannya itu beternak, nelayan, udah, terus biasanya dikenal dengan nama zaman batu besar. Oke, jawabannya Zaman batu besar
Ramadan. Terus peralatan peninggalannya itu chopper dan kapak kaligas. Jadi menurut aku ini zaman paleolitik. Oke, bener banget deh. Kak Putri, silakan. Jadi pun saya dapat yang dikenal sebagai zaman batu tanah dan ada semi nomaden. Hidupnya semi nomaden. Iya. Kenapa? Apa ya? Aduh, Aku ada 1, 2, 3, 4. kayaknya neolitikum deh Bu. Yakin nih? Bisa ya Bu? Apa ya Bu? Apa ya? Jawab aja hari ini. Neolitikum. Neo, yakin? Salah Ya. jawabannya. Ini yang lain ada yang tahu nih jawaban yang benarnya apa? Apa Bu tadi? Jawabannya itu Mesolitik. Makasih Putri bisa jalan nih. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau misalkan mau menghafalkan dari 4 zaman ini, kalau biasanya yang pas di depo atau di ya gitu diambil yang kata awalnya. Jadi Pak, ya kalau di itu namanya deting. Ini paleo, meso, tuh secara garis besarnya. Mungkin ini untuk hari ini ya materi yang kita bahas. Untuk yang terakhir harus ada perwakilan satu yang mau mengulas dari materi yang sudah Kita silakan maju nih menjelaskan. Silakan. Itu yang pertama kan tadi paleolitikum, itu dikenal dengan zaman batu tua, mulai sekitar 600.000 tahun yang lalu. Terus ciri-cirinya tuh di sini alat-alat itu masih menggunakan batu kasar, iya Bu. Benar. Iya, terus kalau yang mesolitikum itu baru tengah, dimana di sini alat-alatnya sudah mulai halus, tapi masyarakatnya masih food gathering atau membakar makanan dan mengalir. Kalau di neolitikum itu masyarakatnya itu sudah sudah itu food producing dan juga tinggalnya itu sudah bergerak. Dan di mesolitikum dikenal dengan zaman batu besar, di sini sudah mengenal kepercayaan, jadi banyak batu-batu besar untuk itu Ibuan. ibadah. Ya. Iya. Terima kasih kita. Keren banget. Paham ya? Ya anak-anak sampai di sini ya berarti. Untuk hari ini mungkin sekian. Maaf kalau misalkan banyak yang kurang atau ya agak membingungkan gitu ya. Terus mungkin sekian dari Ibu Syifa dan juga Bu Florian. Selamat siang. Assalamualaikum